Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Zahra. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan imun dan menjaga imun agar tetap stabil di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem imun atau kekebalan tubuh. Sistem imun atau kekebalan tubuh ini adalah suatu pertahanan pada tubuh kita di mana sistem imun ini akan melakukan fungsinya sebagai pencegah dan pelindung diri kita dari serangan luar, misalnya serangan bakteri, virus, dan parasit ya. Nah, bagaimanakah kita menjaga dan meningkatkan imun? Ada beberapa tips dari saya, yaitu salah satunya adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan di sini seperti contoh mengkonsumsi vitamin. Vitamin di sini juga ada vitamin C, ada vitamin B6, ada vitamin E, dan ada mineral zinc namanya. Kalau vitamin C itu bisa kita konsumsi dari buah-buahan atau sayur-sayuran seperti contoh jeruk, stroberi, nanas, semangka, dan melon. Dan ada juga buah-buah lainnya yang terkandung vitamin C di situ. Terus ada juga dari sayuran, bisa bayam, sayur-sayuran hijau itu kaya akan vitamin C. Terus ada lagi dari vitamin B6. Vitamin B6 ini biasanya dari protein-protein seperti daging sapi, daging ayam, dan jenis-jenis protein lainnya. Dan ada juga pada vitamin E. Vitamin E ini bisa dihasilkan dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Juga dari buah-buahan seperti bayam juga masuk. Dan terakhir, mineral zinc. Mineral zinc itu biasanya kita konsumsi suplemen aja. Nggak apa-apa, konsumsi suplemen setiap hari yang ada kandungan mineral zinc-nya. Juga bisa terdapat pada makanan juga. Sistem imun ini sangat penting bagi kita karena apa? Ini adalah anggapan prajurit kita ya di dalam tubuh kita untuk menangkal suatu gangguan dari luar istilahnya, yaitu gangguan penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuh kita, seperti contoh virus dalam akhir-akhir ini ya. Virus COVID ini masuknya lewat percikan. Nah, dia masuklah. Di sini kan ada mukus. Ada mukus, kalau imun kita baik, mukus kita akan menggumpalkan benda asing dari luar itu, jadi nggak bisa masuk. Nah, jadi kalau sistem imun kita turun, masuklah dia. Jadi sistem imun pertahanan pertama sudah diserobot, pertahanan kedua itu misalnya imun turun, diserang lagi sampai keadaan sel-sel seperti limfosit sama leukosit kita tidak stabil. Jadi ada kelainan, bisa meningkat dan bisa menurun ya di hasil lab itu ya. Gitu. Terus ada lagi kalau imun pada komplikasi. Penderita komplikasi ini seperti pasien yang punya penyakit jantung, yang punya darah tinggi, yang punya diabetes mellitus atau kencing manis, gagal ginjal, hepar, hati, dan lain-lain, itu imunnya itu pasti turun. Makanya supaya menjaga mereka agar tidak ada penularan COVID ini, ya dihindari. Misalnya ada di rumah ada nenek yang punya DM, terus ya kita hindari physical distancing bersama nenek gitu. Physical distancing supaya kita yang dari luar yang resiko membawa penyakit tersebut tidak sampai pada nenek gitu loh. Dan yang komplikasi ini sangat rentan sekali, apalagi yang juga sebelumnya punya
punya penyakit paru misalnya karena rokok, alkohol, otomatis paru-parunya juga radang kan, paru-paru radang, jadi kena virus ini tambah parah, karena virus ini tujuannya dari tenggorokan menyebabkan batuk terus ke paru-paru, jadi fatal akibatnya. Kalau sama-sama penyakit ketemu penyakit ya fatal akibatnya ya. Terus ada lagi ya, seperti saya bilang tadi, hindari alkohol dan rokok karena menyebabkan paru-paru kita ada kelainan. Terus berolahraga di sini kita sangat bagus sekali untuk peredaran darah kita, yaitu menstabilkan imun kita dalam melakukan olahraga kecil-kecil lah, jalan kaki 30 menit atau senam-senam lansia meningkatkan imun. 1, 2, 3, 4, 5, atau di lutut bagian kiri dipencet-pencet. Itu salah satu olahraga meningkatkan imun. Terus ada lagi satu lagi poin yang paling penting adalah psikis. Nah, psikis kita harus bagus. Jadi gimana cara psikis itu biar bagus? Yaitu dengan cara melakukan hal-hal dengan menyenangkan dan menikmati. Dalam istilah ikhlas. Jadi kita dalam melakukan apapun harus ikhlas. Misalnya saya sebagai dokter menghadapi pandemi COVID seperti ini, ya harus ikhlas. Ikhlas dalam artian bukan ikhlas tidak berusaha loh ya. Ikhlas dalam artian ikhlas, oh ini pekerjaan saya, ini tanggung jawab saya. Saya harus menikmati, saya harus melakukannya dengan senang hati. Maka imun dengan sendirinya akan tetap stabil bahkan meningkat. Itu kekuatan dari ikhlas. Kekuatan dari psikis. Psikis yang bagus akan mendatangkan imun yang bagus. Jadi hal-hal negatif kita buang. Misalnya emosi berlebihan, tidak usahlah seperti itu. Marah-marah cuman membuang imun-imun yang sudah kita kumpulkan tadi. Jadi mulai sekarang tingkatkan imun dengan cara seperti yang saya sebut tadi. Dan satu lagi, ridho Allah. Ridho Allah itu kita lihat nomor 1 dalam hidup kita. Hidup kita ini hanyalah untuk beribadah. Jadi kalau kita berpatokan langsung ke yang punya hidup kita, Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa tenang, damai, dan apa-apa yang kita lakukan pasti kita ikhlas. Itu tujuan utama dalam hidup kita dan otomatis meningkatkan imun. Jadi buat teman-teman, khususnya masyarakat seluruh Indonesia bahkan di dunia, mari bersama-sama menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, agar kita terhindar dari penyakit apapun. Selebihnya saya hanya sebagai pengingat di sini. Semoga yang saya bahas tadi, penjelasan saya bermanfaat dan membuat teman-teman semua sadar akan pentingnya imun dan alat perlindungan diri. Saya minta maaf apabila ada sesuatu yang kurang dalam pembahasan ini. Nanti bisa belajar bareng-bareng, bisa searching bareng-bareng. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Tapi saya berharap pembahasan saya sekarang ini
bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya masyarakat Indonesia dan teman-teman medis. Ayo mari kita semangat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Semoga kita semua selamat. Semoga kita semua selamat dan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, like and comment.